Jadi gini Bray, di awal abad 21, itu adalah masa-masa evolusi yang paling cepat sepanjang sejarah di bumi ini. Ilmu pengetahuan meningkat pesat, ilmu kesehatan semakin canggih, reproduksi yang cepat, bahkan kebanyakan saintis memprediksikan bahwa di masa depan dunia akan semakin beradab dan lebih pintar. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Manusia itu ternyata malah makin bodoh. Loh, kok aneh? Kenapa bisa jadi seperti itu? Ini alasannya. Keluarga yang pertama, ini mempunyai IQ di atas rata-rata. Mereka selalu memperhatikan resiko mempunyai anak dan menunggu saat yang tepat dengan penuh perhitungan. Kemudian, keluarga yang kedua, mereka mempunyai IQ di bawah rata-rata. Kondisi mereka saat ini sudah mempunyai 4 anak dan istrinya hamil lagi. Setelah 5 tahun kemudian, keluarga pertama masih tidak mau mempunyai anak karena mereka menilai kondisi ekonomi masih belum baik. Di keluarga kedua, ternyata sang suami punya selingkuhan dan nikah lagi, kemudian menghasilkan anak lebih banyak. 5 tahun berikutnya, di keluarga pertama, mereka mencoba memiliki anak, tapi masih tidak berhasil juga. Di keluarga kedua, anak pertama mereka sudah besar. Karena didikan orang tua yang kurang baik, anaknya jadi playboy dan menghamili gadis-gadis di sekitarnya. Yang artinya, keturunan dari keluarga yang IQ-nya rendah semakin meningkat. 5 tahun berikutnya, lagi di keluarga pertama, si suami meninggal, kena serangan jantung, dan mereka tidak punya anak sampai akhir hayatnya. Dan begitulah siklusnya selama beberapa generasi di keluarga yang IQ-nya rendah, yang beranak pinak sangat cepat, dengan didikan yang bodoh dan tidak teratur, menjadikan mereka mayoritas yang hidup di bumi ini. Ceritanya dimulai dari sini, Bray. Eksperimen yang akan dilakukan adalah menempatkan satu pria dan satu wanita ke dalam peti beku selama setahun. Dan jika ini berhasil, maka kita bisa menyimpan manusia untuk hibernasi selama waktu yang kita mau. Tetapi, saat eksperimen masih berlangsung, ternyata pemimpin dari proyek ini ditangkap karena terkena skandal yang mengakibatkan 2 orang yang sedang hibernasi dilupakan begitu saja dan peti mereka terkubur. Beberapa ratus tahun kemudian, saintis yang tersisa hanya fokus kepada masalah kerontokan rambut dan memperkuat kejantanan. Ledakan penduduk pun terus terjadi, di mana yang mendominasi adalah orang bodoh bertambah banyak. Hingga masalah sepele mengenai sampah yang terus menumpuk pun mereka nggak tahu harus diapakan. Sampai bencana longsor sampah pun terjadi tahun 2505 yang mengakibatkan peti si Joe tergusur masuk ke rumah si Frito. Si Joe yang terbangun dari peti pun kebingungan dan bertanya-tanya ini di mana. Si Frito yang merasa terganggu langsung melempar si Joe keluar rumahnya. Tidak lama kemudian, si Joe pergi ke rumah sakit untuk berobat karena kepalanya pusing dan badannya pegal-pegal. Saat mau bayar, dia lihat tanggal di koran dan struk pembayaran yang bertuliskan 3 Maret 2505. Awalnya dia nggak percaya, sampai kemudian lihat keluar jendela dan keadaannya kacau sekali. You're not unscannable, are you? Lalu si Joe berlari dan kabur dari rumah sakit. Pada malam harinya, si Joe tertangkap polisi karena tidak bayar rumah sakit dan diadili di pengadilan. Dikarenakan sistem pengadilan yang bodoh, akhirnya si Joe dinyatakan bersalah. Saat di kantor polisi, si Joe dipasang barcode di tangannya. Fungsinya buat identitas KTP. Karena gugup pas ditanya nama,
Nama si Joe malah tertulis not sure atau tidak yakin di KTP barcode-nya. Di sini juga si Joe diberi kuis yang agak tricky, tapi mudah kalau dicermati dengan seksama. 2? Karena si Joe bisa menjawab kuisnya, nanti kemudian dia akan dianggap sebagai orang terpintar di dunia. Saat mau dimasukkan ke penjara, si Joe pun dengan sangat cerdik mengelabui penjaganya. Dia pun mengaku, sekarang adalah hari terakhirnya di penjara dan akan keluar hari ini. Kemudian, bisa lolos dengan kabur berlari saat dilakukan pengecekan. Kemudian si Joe pergi ke rumah si Frito untuk mengetahui lokasi mesin waktu yang ada pada masa tersebut dan mengiming-imingi uang yang banyak. Si Frito setuju dan pergi mencari si Rita, teman hibernasinya si Joe, sambil dikejar polisi. Dan pada saat di perjalanan, mobil si Frito dihancurkan oleh polisi dan berhasil kabur. Akhirnya, mereka sampai di Costco. Welcome to Costco. I love you. Welcome to Costco. I love you. Tetapi mereka ketahuan oleh polisi dan segera menangkap si Joe. There's no way that... Ow! Fuck! Ow! Ow! Oh! Dan ternyata, karena hasil kuis yang sewaktu di penjara tadi, dia mendapatkan perhatian dari Presiden Amerika. God damn. Could look like a peanut. Lalu, Presiden Camacho menjanjikan kepada rakyatnya akan menyelesaikan masalah-masalah di negaranya. Karena sekarang ada si Joe yang menjadi Menteri Dalam Negeri yang dianggap manusia terpintar di dunia dan akan memperbaiki tanaman mati, badai pasir, dan ekonomi masyarakat dalam 1 minggu. Hold on, Vato! Saat si Joe menganalisa tanah pertaniannya, akhirnya dia menemukan penyebab kenapa tanamannya tidak bisa tumbuh. Yang ternyata, mereka menyirami tumbuhan menggunakan air brando yang mengandung electrolytes. Karena air brando ini mengandung garam yang tertimbun selama puluhan tahun di tanah dan yang menjadi penyebab badai pasir di negara mereka. Lalu kemudian, si Joe berusaha meyakinkan menteri-menteri bahwa tanaman harus disiram oleh air biasa agar tumbuh dan menghentikan penggunaan air brando. Ordered all crops to be switched to water. Masalah dimulai. Karena kebijakan si Joe ini, yang terjadi adalah PHK massal karyawan perusahaan brando dan berdemo menuntut pemerintah untuk tidak mengganti konsumsi air brando menjadi air tawar biasa. Semua menteri menyalahkan si Joe dan akan menyiksanya di malam rehabilitasi. Tetapi, si Rita menyadari bahwa tumbuhan yang disiram air tersebut benar-benar tumbuh, lalu bergegas ke tempat si Joe untuk memberitahu semua orang bahwa ide si Joe ternyata berhasil dan menghentikan penyiksaannya. Lalu, si Rita membayar kameramen untuk memvideokan bukti tanaman-tanamannya yang sudah berhasil tumbuh dan menyiarkannya secara live agar ditonton oleh Presiden Camacho. Setelah melihatnya, Presiden Camacho pun menyelamatkan si Joe dan memberinya ampunan. Di akhir cerita, si Joe pun berhasil mendatangi tempat mesin waktunya, yang ternyata hanya wahana mengenai sejarah masa lalu. Jadi, tidak ada mesin waktu sungguhan di film ini. Pelajaran yang bisa diambil di film ini adalah, jadilah pintar, jangan malas, dan turunkan kepintaranmu kepada anak-anakmu kelak. Didik mereka sebaik mungkin, supaya masa depan dunia akan menjadi lebih beradab dan maju, bukan sebaliknya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.